中文普华三语国民学校小学部5年级。大家好，我是 Opsi 老师。Hai semuanya, saya Opsi 老师。今天 Opsi 老师要讲小册2复习资料，看图说话。Hari ini, 老师 akan membahas kisi-kisi penilaian harian 2, bagian yang berbicara atau menceritakan gambar. Nah, 但是呢 Opsi 老师先告诉你们。Ya, tapi Opsi 老师 akan memberitahu ke kalian terlebih dahulu bahwa mulai sekarang bagian menceritakan gambar, 老师 tidak cuma-cuma mengirimkan kalimat demi kalimatnya untuk kalian hafalkan. Tetapi 老师 hanya mengirimkan atau membantu kalian menuliskan poin-poin pentingnya saja. Ya, nanti kalian boleh menciptakan kalimat menggunakan bahasa sendiri atau boleh lihat di buku. Paham? Ya, di sini Opsi Lause sudah menyiapkan 2 cerita yang harus kalian pilih salah satu. Yang pertama adalah Qiyuan, yang kedua adalah Nie'er. Ya, bab 10 dan bab 12. 好，我们就要开始，kita akan mulai. 第一个是Qiyuan, yang pertama adalah Qiyuan. Nah, sebelum kalian menceritakan gambarnya, kalian juga harus menyapa, memperkenalkan diri, nama, sekolah, kelas, kemudian apa sih yang akan kalian ceritakan? Contoh. 大家好，我是 Opsi 老师，我在普华三语学校上学，上5年级。今天我要讲屈原的故事。Nah, hai semuanya, saya Opsi 老师. Saya bersekolah di SD 3 Bahasa Putra Harapan, kelas 5. Hari ini saya akan bercerita tentang Qiyuan. Nah, yang ini harus kalian ucapkan. Pasti sudah biasa ya, sudah pinter ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cerita inti. Cerita inti yang harus kalian ceritakan ada 8 kalimat minimal. Boleh lebih dari 8 kalimat. Loh, Opsi Lause, kenapa ini sampai 7 saja sih poin-poin pentingnya? Karena yang ke-8 dan misalnya ke-9 tambah lagi ke-10, kalian boleh menceritakan dengan bahasa kalian sendiri tanpa Opsi Lause pancing dulu di sini. Ya, contoh yang pertama. Poin pertama yang harus kalian ingat atau kalian tulis adalah Qiyuan shi shui? Siapakah Qiyuan? Kalian boleh lihat di buku atau menggunakan bahasa sendiri. Misal, Qiyuan shi Zhongguo de aiguo shiren. Qiyuan adalah penyair terkenal di Zhongguo. Oke, yang nomor 1. Sekarang kita lanjut nomor 2. 第二个, Qiyuan喜欢什么? Qiyuan menyukai apa sih? Qiyuan 喜欢写诗篇. Dia suka menulis puisi, contohnya. Ya, kemudian nomor 3, 他热爱什么? Dia cinta apa? Terhadap apa dia cintanya? 他 misalnya, 他非常热爱他的祖国, 或者他非常热爱自己的祖国. Dia sangat cinta kepada negaranya. Ya. Nomor 4, 第4, 为什么屈原觉得很伤心? Kenapa sih Qiyuan merasa sangat sedih? Di buku misalnya ada tulisan karena Qiyuan melihat negaranya binasa ya. Contohnya, 因为他看到自己的祖国灭亡了. Ya, 屈原看到自己的祖国灭亡了. Ya. Kemudian, 为什么人们被痛万分? Kenapa orang-orang merasa sangat sedih juga? Ya, karena orang-orang melihat Qiyuan itu bunuh diri masuk ke sungai, betul? Jadi orang-orang sangat sedih. Bagaimana kalimatnya, Laoshi? Boleh seperti ini. 屈原投进了江里，人们悲痛万分. Ya, Qiyuan ketika turun atau terjun ke sungai, orang-orang merasa sangat sedih atau berduka cita. Nah, kemudian nomor 6, 人们做了什么? Orang-orang melakukan apa atau masyarakat melakukan apa? Nah, misalnya 因此 kemudian 为了纪念屈原，人们 misalnya 每年做粽子
包饺子, boleh seperti itu ya. Boleh orang-orang membuat zongzi, itu adalah kue bakcang, atau kemudian 做什么? 赛龙舟 ya. 赛龙舟 itu apa? 赛龙舟 itu adalah perahu naga gitu ya. Terus kemudian nomor 7, orang-orang kapan melaksanakan pertandingan perahu naga? 人们什么时候赛龙舟 ya. Kapan sih? Nah, kalian bisa lihat di buku 每年5月初5人们赛龙舟 gitu ya. Setiap tahun bulan 5 ya. Kemudian tanggal akhir-akhir bulan itu orang-orang biasanya melakukan pertandingan perahu naga. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ini hanya poin-poin yang opsi Laoshi bantu. Tapi misalnya kalian boleh menceritakan sendiri tanpa menurut dengan poin-poin yang dari opsi Laoshi juga tidak apa-apa, nggak masalah. Ya. Sampai di sini sekiranya paham, opsi Laoshi lanjut. Bagian ke-8 kalian berpikir sendiri, misalnya 我喜欢屈原 gitu kan. 屈原非常伟大的 ya. 屈原sangat hebat misalnya gitu. 人们都很喜欢屈原, orang-orang sangat menyukai 屈原, dan sebagainya. Boleh ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 atau cerita kedua, yaitu tentang Nier. Boleh sama awalannya, atau misalnya gini, opsi Laoshi aku mau dong ditambahi dengan menyebutkan usia, boleh dengan senang hati. Misalnya gini, 大家好，我是 opsi Laoshi, 我是11岁了。我在普华三语学校上学，上5年级。今天我要讲聂耳的故事。Hai semuanya, saya Opsi Laoshi, umurku 11 tahun. Saya bersekolah di SD 3 Bahasa Putra Harapan, kelas 5 SD. Hari ini saya akan bercerita tentang Nier. Ya, yang pertama, Nier 是谁? Siapa sih Nier itu? Boleh kalian lihat di buku dengan bahasanya sendiri juga bisa. Nier 是中国著名的作曲家. Nier adalah musisi yang hebat yang ada di Jungguo. 是不是? Benar ya? 他喜欢什么? Dia suka apa sih? 他从小喜欢唱歌 misalnya. Dia dari kecil sukanya nyanyi. 也喜欢听别人唱歌, juga suka mendengar orang lain nyanyi. Gitu. Kemudian nomor 3, 他的耳朵怎么样? Telinganya bagaimana sih? Nah, 他的耳朵特别灵. Telinganya memiliki ciri khusus atau keistimewaan tersendiri. Kemudian, 他练琴的怎么样? Dia bagaimana sih berlatih biolanya? 他练琴非常刻苦, 或者他学习得非常刻苦. Dia belajarnya, latihannya sangat kerja keras. Yang kelima, 聂儿在河边练琴的时候，行人做什么? Saat Nier berlatih di pinggir sungai, apa sih yang orang-orang lakukan? 有一天, misalnya 他在河边练琴的时候，很多行人看他, banyak orang yang lihat dia. 他们不肯离去, mereka tidak mau pergi, saking sukanya dengan Nier, gitu. Ya. Kemudian yang keenam, 后来聂儿跟谁合作? Kemudian Nier bekerja sama dengan siapa sih? 后来聂儿跟田汉合作, ya, dengan Tian Han bekerja sama. Nanti kalian rangka-rangka sendiri deh kalimatnya sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri ya. Kemudian yang terakhir, Nier 创作了什么? Nier menciptakan apa? Nier menciptakan lagu apa ya? 义勇军进行曲. Ya, lagu kebangsaan dari rakyat China. Nah, yang terakhir misalnya 我喜欢聂儿后来长大以后我想当 misalnya aku kepengen jadi 著名的作曲家, aku juga kepengen jadi musisi yang hebat seperti itu. 都可以, semuanya boleh.
Kalian pikirkan sendiri kalimat yang tepat yang masih nyambung dengan ini semua. Nah, terakhir, opsi lause tugasnya adalah pilihlah salah satu cerita yang kalian inginkan. Pilih salah satu yang udah mantep. Oh, aku mau cerita ini aja. Kemudian buat 8 kalimat menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, boleh lihat di buku, boleh. Ya, kemudian ditulis dan kalau misalnya masih bingung, dengan senang hati minta tolong Lause masukin ke Google Classroom buat dikoreksiin hasil karya kalian, hasil tulisan kalian. Lause punya aku udah bener belum sih? Ya, seperti yang sebelumnya, siswa yang lain juga seperti itu. Opsi Lause tolong dong bantu koreksi punya aku, udah bener apa belum? Dengan senang hati opsi Lause akan bantu. Kemudian nanti saat Zoom, opsi Lause juga akan tanya kalian pilih nomor berapa? Cerita yang pertama atau cerita yang kedua? Sudah harus pastikan satu cerita. Ya. Dan saat Zoom juga opsi Lause akan tanya satu-satu. Siapa tahu kalian masih ada yang bingung. Ya, opsi Lause. 好的，opsi Lause就到这里了，谢谢大家，再见。